Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu pada saat Direktur Go di sini kebingungan dan mengatakan, beberapa saat yang lalu, Pak Presior Kim Hyun Sung ingin bertemu langsung dengan Anda. Bagaimana? Dia pun berkata dalam hatinya, tidak hanya memojokkan Hyun Min, tapi dia juga berani masuk ke kandang harimau. Ya, mungkin sekarang waktu yang tepat untuk memberi pelajaran pada Hyun Min betapa mengerikannya dunia ini. Suruh dia masuk ke ruanganku. Atur waktunya supaya dia berpapasan dengan Hyun Min. Kenapa kau ada di sini? Ucap Hyun Min, yaitu musuhnya. Lalu dia pun menemui ayahnya, dan bahkan di sini kita bisa melihat bahwa Kim Hyun Sung akan masuk dan mengatakan, ada hal yang harus aku lakukan. Ayah, apa-apaan ini? Dia tamuku. Kau pergi dari sini, ucap ayahnya. Tapi ayah, kemudian ayahnya pun mengatakan, pergi dari sini sekarang juga. Hyun Min pun nampak frustasi, dan bahkan di sini Hyun Sung mengatakan, kenapa kau ingin bertemu denganku? Mari kita duduk di sini saja. Aku ingin membicarakan tentang putra Pak Presiden. Kenapa? Aku harus membicarakan tentang putraku denganmu, ucapnya. Lalu Hyun Sung menjawab, seperti yang Pak Presiden ketahui, Yeon Hyung Min adalah orang yang berada di balik Golden Circle. Tuduhan harus disertai bukti, bukan hanya dari mulut saja, ucapnya. Hyun Sung pun mulai menjelaskan, dalam daya tayang grup, semuanya dimulai dari Pak Presiden. Jika Pak Presiden tahu, berarti Anda mengizinkan Hyun Min melakukan itu. Jika tidak tahu, berarti Anda tidak layak menjadi presiden. Aku mengerti karena Anda adalah ayah Hyun Min. Tapi, untuk masalah ini, aku penasaran. Anda akan mengambil keputusan sebagai presiden atau sebagai ayah Hyun Min? Pak Presiden, Pak Presior, aku Pak Jong Ha. Kemudian pada saat itu juga ada seseorang yang menelpon lewat HP Kim Hyun Sung. Dia pun mengatakan, pertama-tama aku ingin minta maaf karena menghubungi Anda seperti ini. Di sini tidak hanya aku, tapi ada beberapa orang yang Pak Presiden kenal juga. Akhir-akhir ini, Direktur Yoon Hyun Min menyebabkan beberapa orang bunuh diri demi menjamin keselamatan nyawanya sendiri. Itu bukti jelas bahwa dia mengkhianati kami. Demi bisa bertahan hidup, kami berencana untuk mendukung Kim Hyun Sung. Mendengar hal tersebut, Pak Presiden pun mengatakan, aku tidak mengerti yang kau katakan sekarang. Kau sudah tahu jika kau mengkhianatiku, konsekuensinya tidak kecil. Ya, aku tahu, tapi kami akan melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup, termasuk menyerang daya tayang grup yang merupakan segalanya bagi Anda. Sepertinya Anda akan mengalami kesulitan karena Direktur Yoon Hyun Min ya. Tujuan Kim Hyun Sung dan kami sama, Tuan. Jadi, aku harap Anda bisa bicara baik-baik dengannya. Mendengar hal tersebut, nampaknya Kim Hyun Sung mendapatkan kartu as dan bahkan dia berkata, apa Anda masih berpikir, Tuan Presiden, aku tidak pantas berbicara dengan Anda? Rencananya aku akan dimulai dengan pemeriksaan kembali rumor tentang keterlibatan Direktur Yoon Hyun Min dan aku akan menambahkan minyak ke dalam api. Pengaruhku yang bisa menghancurkan Golden Gate lebih kuat dari yang Anda pikirkan loh. Asumsikan Anda bisa menangani hal itu, tapi sebentar lagi pemilu. Akhir-akhir ini reputasi anggota Majelis Nasional Kim Pan Ho cukup bagus. Anda tahu kan? Nah, jika anggota Majelis Nasional Kim Pan Ho terpilih menjadi presiden, dia akan melakukan apapun demi pencapaiannya dalam bidang politik. Dan dia akan menghabiskan makanan yang telah aku sajikan. Apakah daya tayang grup yang sudah melemah bisa bertahan menghadapi itu? Oh iya juga. Aku datang bukan untuk mengancam atau memulai peperangan. Aku kemari untuk memberitahu bagaimana cara melindungi daya tayang grup. Dan pada saat itu, ketika setelah mengobrol, tiba-tiba saja ayahnya mengatakan, Castiel telah meninggalkanmu. Apa? Apa maksudmu? Ucap Hyung Min. Kemudian ayahnya mengatakan, sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan ekspresi bodoh seperti itu. Buat anggota utama Castiel berpihak padamu dan bawa orang yang bisa dikambing hitamkan kemari. Kau harus berhasil melakukannya. Sebagai ayah, aku bisa melindungimu sampai ini berakhir. Kemudian Hyung Min pun mulai pusing dan berkata, mereka mengkhianatiku. Para bajingan itu mau mati bareng ya. Kim Hyun Sung sialan itu, dari awal dia tidak punya bukti. Dia menimbulkan masalah internal sehingga perisai kesetiaan padaku hancur. Dia pikir aku akan kalah, Bagaimanapun caranya, aku akan tetap bertahan hidup, lalu membunuh Kim Hyun Sung dan orang-orang yang mengkhianatiku. Kemudian salah satu orang mengatakan, aku Yoon Hyun Min. Ada apa, Pak Direktur? Aku merasa terhormat Anda menghubungiku duluan. Ayo bertemu dan bicara. Saat aku ingin bicara dengan Anda menolakku, dan sekarang Anda menghubungiku. Aduh, bagaimana ini? Aku sadar aku salah, aku akan menerima semua pendapatmu dan menyelesaikan masalahnya. Namun orang-orang yang dihubunginya mulai tidak percaya, bahkan mengatakan, ternyata Anda sebaik ini ya. Aku tidak menyangka loh. Dengan hubungan yang kita miliki sebelumnya, hubungan kita tidak akan berakhir begitu saja kan? Bukankah hidup itu tentang waktu yang tepat ya?
Pak Direktur? Gak terlambatkah? Aku akan memperbaiki kesalahanku bagaimanapun caranya. Akhirnya semuanya jadi seperti ini. Aku penasaran kenapa Anda masih bersikap formal seperti itu. Maaf, tapi tidak ada yang ingin aku katakan dengan Anda. Nah, mendengar hal-hal tersebut dari klien-klien Celestial yang lainnya, ternyata Hyungmin dikhianati, bahkan mengatakan, dasar bajingan-bajingan bangsat, sialan, ini orang terakhir. Angkatlah. Kemudian dia mengatakan, halo Pak, anggota Majelis Nasional, aku Yoon Hyunmin. Hoi, berikan kunci mobil padaku. Ya nampaknya negosiasi berhasil, di mana Hyungmin di sini langsung akan berangkat menemuinya. Bahkan dia berkata kepada salah satu asistennya, aku akan pergi sebentar. Sama aku pergi cari orang yang bisa dikambing hitamkan. Kemudian dia pun menunduk dan menatap tajam kepada Direktur Hyungmin. Bahkan di sini dia berkata, baik Pak Direktur. Lalu setelah itu, Hyungmin pun menunggu di sebuah restoran dan bahkan mengatakan, bajingan ini kenapa tidak datang ya? Ini sudah lewat 1 jam dari waktu pertemuan. Kemudian tiba-tiba saja dari luar dia datang dan mengatakan, aduh maaf, aku terlalu sibuk memperhatikan pendapat publik. Aku mengerti banyak hal yang harus Anda lakukan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untukku. Kemudian orang itu mengatakan, tidak, santai saja. Pas dia duduk, dia mengatakan, karena Anda terlihat sangat sibuk, aku akan langsung ke intinya saja. Jika Anda menarik kembali pernyataan yang Anda buat tentang ayahku, aku akan mengabulkan semua permintaan Anda. Oh, benarkah? Tapi bagaimana ya? Aku kemari bukan untuk mendengarkan hal itu. Kalau begitu, kenapa Anda datang? Ucapnya. Lalu orang itu berkata, karena berpikir orang-orang sangat sempit. Dan jika terjadi keretakan dalam hubungan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Bagi kami, pengkhianatan adalah pilihan yang tidak bisa diperbaiki. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menahannya. Tapi Pak Direktur malah mendorong kami ke tepi jurang. Tapi jika Anda memberikan kesempatan, apakah Pak Direktur pernah memberikan kesempatan kedua untuk orang yang pernah gagal? Ucapnya. Dan pada saat itu, itulah yang dialami oleh orang-orang lain bawahan dari Pak Direktur Hyungmin, di mana dia tidak memberi kesempatan untuk orang yang telah gagal. Dan bahkan di sini orang itu kembalikannya lagi lalu berkata, tidak ada salahnya kan aku menerapkan prinsip Anda sendiri. Aku kemari hanya untuk mengatakan itu dan sepertinya Anda akan minum sendiri. Kalau begitu, selamat menikmati. Hahaha. Dia pun tertawa terbahak-bahak dan lalu menenggak minumannya. Dia seperti orang gila, marah, emosi bercampur aduk. Bahkan dia berkata, kau melihatku seperti sampah ya? Kurang ajar, dasar bajingan. Jika yang dikatakan benar, itu berarti situasi saat ini terjadi karena perbuatanku sendiri. Kim Hyun Sung bajingan membuatku jadi seperti ini. Ini sangat berbahaya. Sekarang aku harus mencari jalan keluarnya. Masih ada orang yang bisa aku hubungi. Namun tiba-tiba pada saat itu juga nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi setelah nada. Lalu dia pun tertawa lagi dan lalu melemparkan piring-piring tersebut ke kaca dan mengatakan, dasar bajingan, kau meninggalkanku sendirian. Para Celestial bodoh. Kumpulkan semua orang yang bisa kau panggil sekarang juga dan bunuh si bajingan Kim Hyun Sung itu. Sudah tidak ada cara lain teman-teman semua. Kim Hyun Sung sudah diteror dan akan dibunuh oleh Kim Hyung Min. Dan pada saat malam hari, di sini kita bisa melihat orang-orang yang di bawahan Hyung Min. Dia mengatakan, hanya ada 3 orang yang menjaga. Benarkah? Ini mudah. Bunuh dia. Terserah pakai cara apapun. Aku akan pastikan kau hidup mewah dan megah di luar negeri. Kau bisa menggunakan rekaman panggilan saat ini sebagai buktinya. Kim Hyun Sung, jika kau sangat menyayangi keluargamu, seharusnya kau tidak menelantarkan mereka. Targetnya adalah nenek tua sialan itu. Cepat selesaikan lalu pergi minum bersama. Dan pada saat itu juga, dia langsung datang dan bahkan langsung akan membunuh si nenek. Tetapi ternyata pertarungan pun terjadi dan bahkan mengatakan, apa-apaan ini? Banyak sekali pengawal-pengawalnya dan mengatakan, sialan, para bajingan ini lebih dari 3 orang. Dan pada saat itu juga, orang-orang tersebut ternyata yang diperintahkan oleh Hyungmin berhasil dikalahkan. Dan sekarang mengatakan, sekarang sembunyikan mereka dalam gang dulu. Kalian jaga pintu masuknya. Orang itu pun sudah terjebak dan mengatakan, sisanya ikut aku. Wah, ternyata mereka mulai bergerak. Dan ternyata masih banyak orang lagi yang bisa mengalahkan para penjaga. Kemudian pada saat masuk dia mengatakan, aduh nenek cucumu sudah datang. Sialan, nenek ada di mana? Dan pada saat orang suruhan dari Hyungmin masuk, dia mengatakan, jika kalian menemukan nenek tua itu, bawa dia kemari. Oke, hei, kau periksa kamar itu. Tapi sial, kenapa aku merinding ya? Pada saat itu juga, dia berkata, rumah ini sangat sepi. Sial, siapa bajingan ini? Dan pada saat itu juga, dia mendengar sesuatu. Ternyata di sini, kita bisa melihat bahwa ada seseorang yang mulai menghantam anak buahnya dan mengatakan, apa-apaan ini? Apa kalian cucu-cucu nenek tua yang tinggal di sini, Mendengar hal tersebut, yang ternyata dikira Sensei itu adalah anak buah dari
orang yang masuk dan mencari si nenek atau neneknya Kim Hyun Sung yang ternyata dia sepertinya mengalahkan seseorang anak buahnya. Lalu bahkan dia mengatakan, haha, jebakan yang lucu ya, mereka benar-benar cari mati. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa orang itu mengatakan, hei tuan, kenapa kau duduk saja di sana? Sekarang ini sedang menghajar tangan kanan dan rekan-rekanmu. Yang ternyata kita bisa melihat bahwa orang itu sengaja membuat dialog seperti itu dan bahkan meneror si suruhan dari Hyungmin dan mengatakan, kau bajingan. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa orang-orang itu dipukuli dan dia mengatakan, kau gila, kau membuatku terkejut, hah? Dasar gorila bajingan. Kau Bae Sung Ho kan? Ada laki-laki imut yang jago taekwondo juga di sini. Di mana kau menyembunyikan nenek tua itu? Kau harus pergi sekarang sebelum kau terluka. Bangsat anak zaman sekarang memang tidak tahu sopan santun ya. Terjadilah pertarungan antara Bae Sung Ho dan juga orang suruhan tersebut. Namun Bae Sung Ho tidak gentar dan malah dia tetap pasang melakukan kuda-kudanya. Dan orang itu berkata, sebagai seekor babi, bertahanmu boleh juga ya. Hei semuanya, mulai sekarang, ayo kita habisi mereka. Bae Sung Ho dan juga dua orang lainnya siap mau melawan, yaitu orang-orang suruhan dari Hyungmin. Bahkan dia di sini mengeluarkan kuda-kudanya dan mengatakan, ajarkan anak-anak ini sopan santun. Dan pada saat itu juga, panel pun berpindah ke tetangga yang mendengar ribut-ribut. Bahkan tetangga mengatakan, sampai kapan mereka akan terus seperti ini? Sayang, ayo hubungi polisi. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa orang-orang mulai bertarung dan bahkan pengguna taekwondo, yaitu Siwon, mulai bertarung. Dan bahkan dia mengatakan, sialan, mati kau. Bajingan ini ya. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat Siwon mulai berkembang dan bahkan dapat mengalahkan beberapa orang suruhan. Dia pun mengatakan, sepertinya kita sudah mengalahkan semuanya ya. Terima kasih, kecuali orang itu. Ya, orang itu adalah ketuanya yang melawan Bae Sung Ho. Bahkan di sini orang itu mengatakan, rasanya seperti para murid bajingan ini tahu kami akan kemari. Jika kita berhasil mengalahkan mereka, aku yakin kami akan mendapatkan sesuatu. Sialan, sepertinya itu serangan telak ya. Apapun yang terjadi, aku harus menyerang tepat sasaran, ucap Bae Sung Ho. Namun ternyata orang itu lebih kuat lagi. Bae Sung Ho pun melakukan segalanya dan bahkan mendorong orang tersebut yang membuat dia terkaget dan mengatakan, kau bajingan bangsat, aku akan menghabisimu, dasar sialan. Ya, bajingan sialan. Aku harus bertahan, ucap Bae Sung Ho. Aku harus bertahan. Dan pada saat itu juga Bae Sung Ho mulai ambruk dan mengatakan, sudah tidak kuat lagi. Dan orang suruhan Hyungmin mengatakan, dasar bajingan keras kepala. Dia memang begitu, ucap seseorang yang menggunakan hoodie dan bahkan dia mengatakan, Kim Hyun Sung, kenapa kau ada di sini? Ucapnya, ada orang yang dengan baik hati memberitahuku bahwa para bajingan Golden Circle sedang mencari aku dan keluargaku. Jadi aku kemari untuk membunuh kalian semua. Hehe, dasar bajingan. Terima kasih karena sudah menyerahkan diri, ucap dia. Berkatmu aku akan sukses, kau bajingan sialan. Dan pada saat itu juga, orang yang memakai hoodie yang dikira adalah Han Sung Yun mulai mengeluarkan kekuatannya. Dia berkata, dasar tidak sabaran ya. Kau tidak sabaran, dasar bangsat. Dia pun mengalahkannya dengan gampang dan mengatakan, kau bajingan. Kim Hyun Sung pun mulai menghantamnya dengan sekuat tenaga dan bahkan dengan melakukan kekuatan-kekuatan penuh. Dia berkata, sialan, kau pikir aku akan kalah? Kau bajingan. Hyun Sung pun berkata, mati kau. Dan pada saat itu, kita bisa melihat serangan Kim Hyun Sung yang langsung telak ke dalam hulu hatinya. Orang itu pun sudah tidak bisa berkutik dan hampir hilang kesadaran. Dia pun mengatakan, aku yakin kau sudah siap untuk mati. Iya kan? Tepat dihajar di mukanya oleh Kim Hyun Sung dan mengatakan, jadi tidak masalah jika aku membunuhmu kan? Seru sekali. Sang iblis di tubuh Hyun Sung mulai berkeluaran dan bahkan Hyun Sung tidak berhenti-hentinya untuk menghabisi orang tersebut. Namun dari belakang, Siwon mengatakan, Hyun Sung, hentikan. Kau tidak seharusnya melakukan ini. Hyun Sung pun tidak sadarkan diri dan bahkan dia terus di dalam adrenalinnya. Siwo berkata, apa yang kau cari Hyun Sung? Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Kim Hyun Sung menghubungi seseorang, yaitu Hyungmin. Dan bahkan di sini Hyungmin yang sedang mabuk. Di situ Hyungmin mengatakan, apa? Jangan bilang dia sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Apa kau perlu sesuatu, ha? Kemudian Hyun Sung menjawab, ya, kehancuranmu. Bagaimana kau bisa tahu? Dasar naif. Kau masih berpikir kau mengendalikan Golden Circle, ha? Tidak ada yang bisa kau percaya sekarang. Aku yakin kau sangat membutuhkan bantuan, tapi apa yang bisa kau lakukan, Direktur? Semua ini hanya bisnis. Saat seseorang hancur, karma juga menimpa. Kau tunggu saja masa depan yang akan segera kau alami. Haruskah aku mengunjungi Prestige lagi, ha? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Dan pada saat mendengar ancaman tersebut, Prestige pun langsung marah besar dan dia mengatakan, sialan. Aku tidak boleh berakhir seperti ini. Sialan, pasti ada jalan lain. Tidak mungkin aku akan hancur. Hyunmin, semuanya akan baik-baik saja. Tenangkan dirimu Hyunmin. Dan pada saat itu juga kita melihat di tempat tinggal Yoon Byung Ho, itu ayah Hyunmin. Hyunmin pun meminta kepada ayahnya, ayah, tolong
selamatkan aku satu kali saja ini. Mengasuh anak adalah tugas orang tua yang paling sulit. Dulu aku sangat bangga padamu, tapi sepertinya aku salah paham karena kau tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan dariku, ucap ayahnya. Kemudian Hyungmin bersujud dan mengatakan, ayah, ini aku putra satu-satunya ayah. Ayah tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Kemudian ayahnya mengatakan, Hyungmin, aku sangat tulus menyayangimu, tapi karena kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Daetaeng Group, untuk apa aku memilihmu? Lalu Hyungmin pun kesal dan mengatakan, ayah tidak bisa melakukan ini. Tunggu, ayah, tolong pikirkan lagi. Ini aku Hyungmin, putra yang ayah banggakan. Hyungmin. Kemudian Hyungmin pun dibawa oleh para pengawal dan bahkan di sini dia terus berteriak dan mengatakan, sialan, kalian tidak tahu siapa aku, ha? Aku bilang lepaskan aku, bangsat. Ayah, apa ayah benar-benar akan meninggalkanku? Apa ayah tidak merasa bersalah? Apakah tidak merasa bersalah, ha? Aku juga menyerahkan seluruh hidupku untuk perusahaan ini. Begini cara ayah membalas semua yang sudah aku lakukan. Aku tidak akan pernah hancur, ayah. Semuanya sudah siap, Presdir, ucap para pengawalnya. Bawa dia ke tempat itu. Tempat itu akan lebih baik daripada penjara, ucapnya. Yang ternyata di sini nampak Hyungmin dibawa ke suatu tempat, yaitu penjara milik Daetaeng Group. Chapter dibuka dengan diperlihatkan yaitu masa lalu pada saat Kim Hyun Sung mulai mendatangi ayahnya Hyungmin, dan bahkan di sini dia mengatakan supaya dia tidak akan pernah bisa keluar ke dunia lagi dan setidaknya merasakan sebagian rasa sakit yang dia berikan kepada para korbannya. Jangan hanya menutup semuanya dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Perlakukan sampai dia merasa putus asa dan menghancurkan dirinya sendiri. Setidaknya kau harus menunjukkan ketulusanmu seperti itu, ucapnya. Kemudian pada saat itu juga Hyungmin nampak meronta-ronta dan mengatakan, kalian semua buka pintunya, aku bilang buka pintunya. Namun Hyun Sung pun terus mengancam ayahnya dan mengatakan, kau bisa memberitahu pada media pers bahwa Daetaeng Group tidak ada hubungan dengan Golden Circle. Aku tidak akan menghentikanmu saat menyangkal semua tuduhan yang ada. Apakah kalian tidak tahu aku ini siapa? Aku Jung Hyun Min, aku penerus Daetaeng Group, ucapnya. Namun di sini ayahnya terus mengingat apa yang dikatakan oleh Hyun Sung dan mengatakan, aku sadar kalau ini adalah ancaman, bukan negosiasi kan? Kau sangat kejam, Hyun Sung. Kejam? Oh, ayolah. Kau hanya perlu memilih mana yang lebih penting, Daetaeng Group atau putramu. Pikirkan semua hal yang telah kau lakukan selama ini. Itu akan membuatmu lebih mudah untuk membuat keputusan. Setelah apa yang dikatakan oleh Hyun Sung waktu dulu, di sini sang ayah pun mulai mengutus salah satu dari bodyguardnya mendatangi Hyungmin dan bahkan mengatakan, Tuan muda, Presdir tidak punya pilihan lain. Kami tetap harus bertanggung jawab atas keributan sosial yang terjadi. Jadi Direktur Jung Hyun Min akan turun dari jabatannya. Daetaeng Group berjanji akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan. Sekali lagi dengan tulus kami meminta maaf atas keributan yang terjadi. Konferensi pers berakhir di sini. Pergi, beritahu Yeon Hyung Min, beritahu dia untuk bertahan selama 3 tahun. Dan pada saat itu juga setelah dijelaskan kepada Yeon Hyung Min, ayahnya sangatlah nampak tertekan. Yeon Hyung Min pun tidak terima dan mengatakan, kau bajingan, kau pikir kau bisa membodohiku, ha? Tidak mungkin ayahku melakukan itu. Anda membuat semuanya jadi lebih rumit, Tuan muda. Rumit? Apa itu? Makan tuh rumit. Pergi temui ayahku sekarang juga, dan bajingan siapa kalian? Dan ternyata Hyung Min di sini mulai disegel dan bahkan seperti orang gila. Dia pun mengatakan, kalian budak ya? Baiklah, oke, lepaskan talinya. Aku akan bicara baik-baik, oke? Dasar kalian tidak bisa diajak bicara. Ini rumah sakit jiwa, Tuan muda. Yang ternyata di sini orang tersebut memasukkannya kepada rumah sakit jiwa. Kemudian dia pun langsung shock dan mengatakan, apa? Anda harus bertahan dalam ruangan ini selama 3 tahun ke depan. Lalu Presdir akan mengeluarkan Anda dari sini. Mendengar hal tersebut, dia nampak shock dan mengatakan, bagaimana bisa jadi seperti ini? Sialan, salahnya di mana? Ruangan 16,5 meter persegi lebih kecil dari kamar mandiku di rumah. Dan mereka ingin aku membusuk di sini, ha? Waktu berjalan sangat lambat. Dan bajingan-bajingan ini, kenapa mereka menatapku seperti itu? Mereka pikir aku seperti monyet di kebun binatang. Sialan, bahkan monyet saja tidak makan makanan seperti ini. Apa hak asasi manusia tidak berlaku di sini ya? Bangsat, sialan. Lebih baik aku mendekam di penjara daripada dikurung di ruangan sialan ini. Jika aku memiliki banyak uang dalam rekeningku dan menghamburkan uangnya, ya di sana pijit, di sana enak. Dan kemudian pada saat di penjara, nampak dia membayangkan kehidupan yang mewah dan bahkan mengatakan, baik Direktur, para sampah di tempat itu akan langsung berlutut di depanku. Dengan nama Daetaeng Group, aku sudah pasti akan hidup mewah. Dan saat orang-orang mulai melupakan aku, mungkin aku akan mendapatkan pengampunan khusus untuk keluar dari sini. Ayah,
Kau bilang kau menyayangiku, kau memberikan semua yang aku inginkan. Tapi sekarang kau mengurungku di sini, ayah. Kenapa? Kenapa? Ayahnya ternyata ada di jendela dan bahkan dia pun mengatakan lagi, Golden Circle adalah terobosan yang aku buat. Kau tahu aku membuatnya untuk mengikuti jalanmu kan? Hah? Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak. Masalahnya bukan Golden Circle. Golden Circle itu sempurna. Ini semua karena Kim Hyun Sung bajingan itu. Bajingan hina itu. Kau pikir aku hanya akan diam dan membuang waktuku di sini, ayah? Hah, aku akan tetap bisa bertahan hidup. Apapun yang terjadi, aku akan keluar dari sini. Bahkan jika hanya untuk membalaskan dendamku padanya, aku akan membuatnya. Hah, ucapnya. Yang nampak di sini, Hyungmin sudah mulai menggila. Dan ayahnya tepat sekali memasukkan Hyungmin ke rumah sakit jiwa. Dan bahkan di sini, dokter pun mulai mendatanginya dan akan mengambilkan obat penenang. Nampak Hyungmin yang sudah menggila dan sudah tidak bisa dikuasai lagi. Dokter-dokter berkata, dia mulai menunjukkan gejala halusinasi. Dan pada saat disuntik, dia pun mulai tenang. Dan dokter mengatakan, sekarang aku memberikan obat penenang. Hyungmin pun lelap terhadap hayalannya lalu berkata, yang paling penting, Hyun Hyungmin tidak akan pernah bisa menjadi Kim Hyun Sung. Berapa hari kemudian, sudah lama ya, ucap Hyun Sung. Nampaknya Hyun Sung mendatangi Hyungmin dan bahkan di sini Hyun Sung mengatakan, bisa melihat wajahmu lagi, aku akui rasanya cukup menyenangkan. Hyungmin mengatakan dalam hatinya, aku ingin mencincangnya sampai kecil sekarang juga. Tapi obat sialan, aku tidak bisa bergerak dengan baik. Kau jadi kurusan, apa kau sedang diet, ha? Ya, kau kurusan pun tetap tampan kok, ucap Hyun Sung. Lalu dia pun langsung merogoh mukanya dan mengatakan, aku sangat ingin menjengukmu lebih awal, tapi aku menunggu. Aku menahan diri sampai wajahmu dipenuhi dengan keputusasaan. Apa kau ingat anak yang koma selama 10 tahun? Tapi kau di sini baru 1 bulan. Kau pasti merasakannya juga saat kau sendirian dan hanya bisa berpikir. Pikiran negatif menyebar seperti virus dan perlahan menggerogotimu. Orang biasa tidak akan pernah mengerti hal itu. Pikiranmu baik-baik saja, tapi kau merasa sangat putus asa dan tidak berdaya karena kau tidak bisa melakukan apapun. Kenapa kau pikir itu tidak akan terjadi padamu? Karena ayahmu berjanji akan mengeluarkanmu, ha? Tapi apa yang akan aku lakukan sekarang, yaitu Golden Circle membuat Kim Pan Ho menjadi pahlawan dan sepertinya sebentar lagi dunia akan menjadi miliknya. Kau tahu, aku dan Kim Pan Ho membuat kesepakatan. Sekarang semuanya cukup tenang. Tapi saat dia menjadi presiden, nanti penyelidikan skala besar akan dimulai lagi. Dengan pemerintahan dan opini publik yang mendukungnya, para hakim akan menghancurkan Daetaeng Group dan Golden Circle menjadi burung bangkai. Dan ayahmu akan menghabiskan masa-masa tuanya dengan membusuk di penjara karena memiliki putra sepertimu. Dia mengabaikanmu untuk melindungi perusahaan. Kau pikir dia akan mengorbankan dirinya sendiri di saat-saat terakhir untuk menyelamatkanmu? Sepertinya kau sudah tahu jawaban itu ya. Dan pada saat hal tersebut, Hyungmin pun mengatakan, omong kosong. Kau berbicara omong kosong. Silahkan berpikir sesukamu. Lagi pula hanya itu yang bisa kau lakukan. Tapi tanpa ayahmu dan kau, perusahaan akan melakukan apapun untuk tetap bertahan. Jadi Daetaeng Group akan membangun kembali citra mereka dan menghapus semua jejakmu. Saat itu terjadi, kau bahkan tidak akan bisa keluar dari sini tanpa izin dariku ya. Kau bahkan sudah tidak bisa mati sesuka hatimu, Hyungmin. Aku sangat bahagia sekali karena kau masih muda, umurmu masih panjang. Dan pada saat mengakhiri obrolan dengan Hyungmin, Kim Hyun Sung pun didatangi oleh beberapa detektif dan mengatakan, apa ada perkembangan baru? Selain sekretaris pribadinya rutin datang, tidak ada lagi. Terus perhatikan dia secara bergantian seperti yang sudah kalian lakukan selama ini. Pastikan tidak ada yang terjadi padanya. Tenang saja, aku berencana untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat kerja permanenku. Dan beritahu dokter untuk menaikkan dosis obatnya supaya dia kesulitan untuk bicara. Aku tidak mau mengambil resiko ada orang yang tahu kalau aku mengincar Daetaeng Group dan perusahaan papan atas lainnya. Oke, baiklah. Memberikan sedikit harapan padanya juga ide yang bagus. Lagi pula, terus berharap adalah perasaan yang paling menyakitkan, ucapnya. Dan pada saat ini, sekarang Hyungmin benar-benar mendekam dalam ruangan beton. Sama seperti aku dulu. Apa aku berhasil? Hyun Sung pun nampak tertawa terbahak-bahak dan seperti orang gila. Bahkan mengatakan, balas dendam yang hanya bisa aku bayangkan selama ini. Akhirnya aku mewujudkan mimpiku. Lalu dia pun menangis karena sedih karena telah melakukan balas dendamnya di depan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Hyungmin pun menangis kejar dan pada saat itu air matanya pun keluar, yaitu air mata bahagia telah melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Dan bahkan di sini dikatakan, apa ini air mata bahagia atau air mata kesedihan atau semua rasa sakit yang aku rasakan
rasakan selama ini. Aku juga tidak tahu, aku hanya ingin mengeluarkannya. Dengan begitu, kehidupan SMA aku telah berakhir. Dan 1 tahun kemudian, kita bisa melihat bahwa Kim Pan-ho terpilih menjadi presiden dan menang menguasai dunia. Dan Korea Selatan dipenuhi dengan perayaan dan sorak-sorai. Terima kasih sudah membaca Devil Return to School Day Season 2. Minggu depan kami akan kembali dengan side story spesial. Dan akhir dari perjalanan Kim Hyun Sung pun selesai teman-teman semua. Tamat!